Halo semua, selamat datang di channel kami Joyoboyo Sofa. Video tutorial kita kali ini adalah membuat atau memperbaiki sofa sudut ini teman-teman. Jadi sofa sudut ini namanya adalah sofa model Batman ya. Kenapa dinamakan sofa Batman? Entah itu ceritanya bagaimana. Mungkin ya ini karena letak gunungannya ini bentuknya seperti ini, seperti simbol Batman ini ya. Jadi mereka menamai adalah sofa sudut model Batman. Entah itu betul atau salah, saya kurang tahu. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, mari kita simak tutorialnya. Kita simak proses pengerjaannya bagaimana. Untuk itu jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman. Oke. Ya, langkah pertama kita memperbaiki sofa ini adalah kita benahi dulu karet dan sponnya. Setelah selesai nanti kita potong kainnya. Kain yang kita gunakan adalah kain Oscar ya teman-teman. Jadi untuk model sofa ini kita memerlukan kain yang merah ini adalah 7 meter, sedangkan nanti yang kombinasinya hitam adalah 8 meter. Jadi total kita membutuhkan kain sebanyak 15 meter. Setelah selesai memotong kainnya, kita lanjut menjahit. Untuk bagian dudukannya, bagian depan ini kita beri sumbu dulu di tengahnya, kita jahit. Setelah selesai kita lanjut ke bagian kiri dan kanannya. Ya, setelah selesai menjahit kita lanjut memasang hasil jahitannya tadi ya teman-teman. Untuk menjahit bagian dudukan yang lainnya sama seperti ini tadi, kita pasang sumbu di bagian depannya, kemudian kita sambung kain di bagian kiri dan kanannya. Untuk pemasangannya kita mulai dari bagian depan, kemudian lanjut ke bagian belakangnya. Setelah selesai nanti baru kita tutup bagian depannya, khususnya yang bawah itu ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada setiap bagian dudukan sofanya. Ini untuk bagian yang panjangnya. Ini sama, kita mulai dari depan, kemudian kita selipkan ke belakang kainnya, kita staples dari belakang. Setelah selesai kita memasang bagian dudukannya, kita lanjut ke bagian sandarannya. Untuk sandarannya kita kali ini tidak ada jahitannya sama sekali ya teman-teman. Kita menggunakan kancing untuk hiasannya. Untuk pembuatan kancingnya, kalau kalian ingin tahu caranya, kalian bisa melihat di video kita sebelumnya. Nanti link videonya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Untuk pemasangannya, di bagian dalam nanti kita beri seperti manik-manik kecil ya. Kalau kalian tidak ada, nanti bisa menggunakan kerikil yang kecil, kemudian diikat oleh kawat kecil. Setelah itu ditarik ke bagian dalam. Jadi seperti pada video ini, kita selipkan kerikil kecilnya, kemudian kita ikat dengan kawat, lalu kawatnya itu dimasukkan ke bagian dalam, kemudian ditarik, dipaku dari belakang. Kenapa kita memberi kerikil kecil itu? Itu fungsinya untuk memberikan efek kerutan pada kainnya. Kalau tidak ada kerikilnya, itu nanti langsung dipasang kancing, efeknya kainnya tidak ada kerutannya ya teman-teman. Untuk sandaran yang panjang ini kita membutuhkan sekitar 14 kancing ya teman-teman. Jadi kita buat polanya seperti itu, kita pasang kancing nanti kalau sudah selesai. Setelah selesai kita selipkan kain yang bawah ke dalam, kemudian kita staples dari belakang. Setelah selesai nanti lanjut ke bagian depannya,
kita staples langsung ke bagian kerangkanya. Untuk bagian atas nanti atau bagian gunungannya ini kita beri warna kombinasi hitam. Lanjut, tahap selanjutnya adalah menutup bagian depannya. Setelah kita selesai memasang bagian dudukan dan sandarannya, kita lanjut menutup bagian depannya. Caranya, kain kita selipkan di bawah karton, kemudian kita paku ya. Setelah kita paku, nanti kita lipat menutup bagian depannya. Tapi sebelum kita lipat, nanti kita beri spons dulu. Untuk pemakuannya, kita atur jaraknya. Biasanya kita pakai jarak antara 1 sampai dengan 2 cm ya. Nah, ini setelah selesai kita pasang spons tipis. Kemudian kita staples bagian bawah. Setelah selesai nanti bagian kiri dan kanannya. Lakukan hal yang sama pada bagian sofa yang lainnya. Caranya sama ya teman-teman. Kita paku, kita atur jaraknya, kita beri spons, kemudian kita staples bagian bawah dan kiri dan kanannya. Ya, lanjut kita memasang bagian gunungannya ya. Kita pasang bagian gunungannya, kemudian untuk bagian depannya kita beri pines. Untuk pemasangan pinesnya ini tinggal kita tancapkan saja ya teman-teman. Kita atur jaraknya. Untuk jarak idealnya adalah 3 cm antara pines satu dengan pines yang lainnya. Kita atur jaraknya harus sama ya. Setelah pemasangan pines selesai atau bagian gunungannya, kita lanjut ke bagian pemasangan kancing. Untuk kancing ini kita ikat dengan kawat yang kecil ya teman-teman. Kita selipkan menggunakan jarum. Setelah selesai pemasangan kancingnya, kita lanjut menutup bagian kiri dan kanannya, khususnya untuk bagian sandarannya. Untuk pemasangan bagian samping ini sama seperti bagian dudukan yang bawah itu ya, yang warna hitam itu ya teman-teman. Kita selipkan kain, kemudian kita paku kartonnya. Setelah selesai nanti kita paku ke arah belakang, menutup bagian sampingnya itu. Tahap selanjutnya kita memasang kain pada bagian tanganannya. Untuk bagian tanganannya kita beri warna hitam sepolos ya. Kemudian nanti ada sedikit kombinasi di bagian depannya, kombinasi warnanya merah. Kita mulai dari bagian kiri dan kanan. Kita staples dulu bagian kiri dan kanannya. Kemudian baru lanjut bagian depan dan belakangnya. Untuk jahitannya kita menggunakan elastik di dalamnya ya. Kita jahit di dalamnya, kita beri elastik supaya memberikan efek kerutan seperti pada video tersebut. Fungsinya supaya nanti saat dilipat di bagian depannya itu lipatannya terlihat rapi ya teman-teman. Ini kita staples bagian kiri dan kanannya. Setelah selesai kita staples ke bagian depan. Nah, ini saat dilipat nanti hasilnya akan terlihat rapi ya, fungsi elastiknya tadi. Apabila tidak ada elastiknya nanti hasilnya kurang begitu rapi ya teman-teman. Atau kalau kita menggunakan sumbu nanti lipatannya kurang rapi. Lakukan hal yang sama pada bagian belakangnya. Itu tadi yang awal itu bagian depan, yang ini bagian belakang.
Setelah selesai nanti kita tutup dengan kain warna merah. Kita pasang kainnya menggunakan staples. Oh, mohon maaf, menggunakan pines ya teman-teman. Kita atur jaraknya kisaran 2-3 cm. Setelah selesai kita pasang bagian tanganannya, kita paku dan kita baut supaya lebih kuat hasilnya. Setelah selesai kita tutup bagian belakang. Caranya sama seperti bagian depan tadi. Kita selipkan kain di bawah karton, kita paku, kita atur jaraknya sekitar 2 cm, kemudian kita tutup bagian belakangnya. Setelah selesai kita jahit bagian kiri dan kanannya. Kita jahit secara manual menggunakan jarum jahit yang dibengkokkan. Ya, tahap terakhir adalah pemasangan mainan ya ini teman-teman. Kami menyebutnya ini adalah mainan, ada juga yang menyebutnya ini piala. Kita pasang menggunakan paku, kita tancapkan. Ini fungsinya sebagai hiasan, hanya untuk pemanis saja ya teman-teman.